Alhamdulillah ahmaduhu wa asta'inuhu wa astaghfiruh wa astahdihi wa u'minu bihi wa la akfuruhu wa u'ani man yakfuruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu bil huda wan nur. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad rasyada wa man ya'simhuma faqad dhalla wa baraka wa dhalla dhalalan ba'ida. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa idza quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-a'malu bi khawatimiha aw kama qala amma ba'd. Ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bi taqwallah. Faqad fazal muttaqun, faqad fazal mu'minun, faqad fazal mukhlisun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menjumpai para sahabatnya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka, "Kaifa asbahtum?" Bagaimana kabar kalian di pagi ini? Kemudian mereka menjawab, "Asbahna mu'minina billah." Kami pada subuh ini dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali bertanya, "Wa ma alamatu imanikum?" Apa tanda iman kalian? Kemudian para sahabat menjawab, "Nasbiru alal bala." Tanda iman kami adalah sabar atas ujian, sabar atas cobaan, wa nashkur ala raha, dan kami bersyukur atas kelapangan. Kemudian para sahabat pun melanjutkan, wa narda bil qada, dan kami ridho terhadap keputusan. Hadirin yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 jawaban para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Antumul mu'minuna haqqan wa rabbil Ka'bah." Kalian benar-benar orang yang beriman demi Tuhan Ka'bah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, sabar atas musibah, sabar atas ujian. Tentu setiap kita mengalami dan menghadapi ujian-ujian dengan berbagai variasinya. Setiap orang memiliki ujian sendiri-sendiri. Tidak bisa kita menyamakan ujian kita dengan ujian orang lain. Karena sesungguhnya ujian itu adalah cara Allah menaikkan derajat kita di sisi Allah. Cara Allah ingin memberi hadiah. Cara Allah ingin memberikan reward. Seandainya pun kita bersabar atas ujian tersebut. Siapa
orang yang selamat daripada ujian. Ketika atas ujian itu kita tidak banyak mengeluh. Ketika atas ujian itu kita tidak banyak mengadu. Wa iza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu mengadu, mengadulah kepada Allah. Wa iza sta'anta fasta'in billah. Kalaupun Anda meminta perlindunganlah kepada Allah. Sabar menurut para ulama memiliki tingkatan-tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah tarkus syakwa. Kita tidak banyak mengadu. Kita tidak banyak berkeluh kesah. Karena sesungguhnya keluh kesah, mengadu tidak akan merubah keadaan, tidak akan mendatangkan pahala, bahkan dapat mendegradasi nilai kesabaran yang kalaupun kita bertahan, Allah akan memasukkan kita ke dalam surga tanpa hisab. Allah berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya dipenuhi pahala orang-orang yang sabar bighairi hisab, tanpa hisab. Maknanya kalau kita benar-benar sabar, Allah akan memasukkan kita ke dalam surga tanpa hisab. Seluruh para nabi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang sangat luar biasa. Bahkan kita pun pastinya mengalami ujian-ujian yang sangat luar biasa yang tidak mungkin kita ceritakan, tapi kita benar-benar merasakan apa adanya. Bahkan tingkatan yang paling tinggi adalah mahabbatul ibtila. Senang justru ketika kita diuji. Mereka adalah orang-orang siddiqin. Mereka adalah orang-orang yang jujur, karena yakin sebesar apapun ujian pasti berlalu. Karena yakin sebesar sedahsyat apapun musibah yang menimpa kita, toh sesungguhnya itu akan berlalu dengan waktu dan akan menjadi tabungan investasi justru yang besar untuk kehidupan kita di akhirat nanti. Karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang ada hal yang sebenarnya sederhana kita terlalu besar-besarkan. Sesungguhnya kita bisa menghadapi, tapi kita terlalu rapuh untuk menyikapinya. Sesungguhnya semua kembali kepada bagaimana kita menyikapi atas apapun, karena tidak mungkin ada yang jatuh sekalipun ranting atau daun di tengah kegelapan malam, itu pasti tidak terlepas dari ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu berfikirlah jauh ke depan. Karena itu lihatlah pahala yang besar yang Allah siapkan ketika kita ditimpa ujian atau musibah. Yang kedua, bersyukur atas kelapangan. Terkadang kita menafikan nikmat yang begitu banyak yang telah Allah berikan. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Seandainya kamu hitung, kamu bilang nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan sanggup menghitungnya. Cuma nikmat itu kerap kali kita tutupi, kerap kali kita nafikan. Padahal kita bisa berkedip, siapa yang mengatur kedipan mata kita? Kita bisa mendengar, kita bisa bicara, kita bisa berpikir. Pada akhirnya pun
ternyata sesusah apapun, segenting apapun, giliran waktunya kita harus makan, Allah kasih kita makan. Sesungguhnya hanya karena kita tidak bisa melihat keragaman nikmat yang telah Allah berikan, variasi nikmat yang telah Allah berikan, sesungguhnya tanpa diminta pun sudah dijamin hidup kita. Allah menakdirkan hidup kita di dunia, otomatis Allah akan menjamin kehidupannya dan akan mencarikan jalan bagaimana kita bisa bertahan di dalam hidup ini. Hadirin yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, memang ada satu pakem yang Allah garis bawahi buat kita semua. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, berterima kasih, menyadari nikmatnya melihat, nikmatnya mendengar, nikmatnya bicara, nikmatnya berpikir, nikmatnya merasakan, dan berbagai macam. Kemudian kita bersyukur, berterima kasih, laula, andai kata Allah tidak memberinya setetes air, tidak mungkin ada di rumah kita. Andai kata Allah tidak mengadakannya sebulir biji nasi, tidak mungkin kita bisa menikmatinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan dan mencukupi untuk kita semua. Allahumma kfini bihalalika an haramika warmini bifadlika amman siwa. Doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita selalu dicukupkan dalam kehalalan dan terhindar daripada keharaman. Hadirin yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebaliknya kalau kalian kufur, artinya kufur itu menutupi, menafikan, tidak mau melihat, menafikan, padahal nikmatnya jelas, nikmatnya nyata, tapi kita nafikan hanya gara-gara satu atau dua hal yang kita tidak bisa gapai. Padahal sudah jelas, tidak mungkin semua mimpi kita tercapai, semua keinginan kita tergapai. Itu tidak mungkin kalau dituruti betapa sombongnya manusia, betapa luar biasanya manusia. Justru dengan tidak tergapainya, dengan tidak tercapainya satu dua hal, kalau kita total lebih banyak Allah memberinya daripada menahannya pun. Kalau seandainya kamu minta, ud'uni astajib lakum, kalau kamu minta pasti aku kabulkan, kata Allah. Itu maksudnya apa? Buktinya tidak langsung diberikan. Iya, kata para ulama, dikabulkan, hanya waktu dan tempat Allah yang tentukan, Allah yang tetapkan, bukan kita yang menentukan, bukan kita yang menetapkan, untuk menunjukkan bahwa Dia adalah Tuhan dan kita adalah hamba. Yang ketiga, kita ridho dengan keputusan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang pun di antara kita tidak ada yang minta dilahirkan, tapi Allah telah takdirkan, telah tentukan, telah tetapkan untuk kita lahir ke dunia ini pada waktu yang tepat, pada jam yang tepat, dari orang tua yang Allah tentukan dan tetapkan. Bayi yang lahir ke dunia tidak bisa memilih siapa ibu dan bapaknya. Sudah berlaku di sana, sudah ada pesan di sana bahwa hidup Anda dalam ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seiring berjalan waktu, lalu Allah sebarkan di antara kita. Tiba-tiba ada yang di Grogol, tiba-tiba ada yang di Pondok Pinang, tiba-tiba ada yang di Surabaya, tiba-tiba ada
yang berserakan bahkan di luar negeri menunjukkan bahwa sesungguhnya kita tidak kuasa mengkrit langkah kita kecuali telah berlaku di sana ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menyadari akan hal itu semua, maka berarti kita benar-benar menjadi al-mu'minuna haqqan, orang-orang yang benar-benar beriman. Mudah-mudahan kita sadar atas berbagai ujian. Mudah-mudahan kita selalu bersyukur atas segala karunia dan kenikmatan, dan mudah-mudahan kita rela dan ridho atas segala ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bidzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatan innahu huwas samiul alim wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu arsalahu bil huda wan nur. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhan nas, alaikum bitaqwallahi fis sirri wal 'alan fa innaha turdi malikal khallaq. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafarta wa la maytan illa rahimta wa la maridan illa shafaita wa la hamman illa farajta wa la 'aiban illa satarta wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih akhiratana allati ilayha ma'aduna. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan fi kulli khair waj'alil mauta rahatan min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salat.